Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita kembali berdoa, berserah di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan ini kembali untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami untuk kami semakin belajar, mengenal, dan mengerti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita terambil di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 12 hingga ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang terjadi di kalangan orang percaya adalah kehidupan rohani yang rata-rata, cukup puas dengan keadaan yang biasa-biasa saja, sehingga pengetahuan mengenai Alkitab pun biasa-biasa saja. Bahkan ibadah setiap minggu pun merasa ya biasa-biasa saja. Sehingga terbangun kehidupan Kristiani yang biasa-biasa saja dan puas dengan keadaan demikian. Di dalam Filipi 3 yang baru kita baca, di sini Rasul Paulus mengungkapkan kehidupan rohaninya, perjumpaan dengan Kristus yang menjadi turning point yang telah mengubah hidupnya. Di dalam Kristus, ia memperoleh hidup baru dan menemukan nilai-nilai yang baru. Bahkan tujuan hidupnya beralih bukan mengejar apa yang menurut dia yang terutama, tetapi apa yang sesungguhnya yang utama. Sehingga di dalam dirinya tidak ada kata biasa-biasa saja, tetapi ia terus berjuang bagaimana bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Kristus. Maka tidak heran dalam bagian ini kita menemukan bukan seorang Paulus yang pasif, tetapi seorang Paulus yang aktif di dalamnya. Ada dua hal bagi Paulus yang membangun hidup yang lebih dari biasa-biasa saja. Yang pertama, ketidakpuasan. Dia melihat dengan jujur, menyadari ketidaksempurnaan akan dirinya. Bukan pura-pura menjadi rendah hati, tetapi dia menyadari ketidaksempurnaan akan dirinya. Dan kehidupannya pun selalu terbuka terhadap proses yang membawa dirinya untuk terus melangkah lebih maju dan dewasa secara rohani. Terbuka mau diajar dan mau belajar di dalamnya. Salah satu alasan mengapa orang Kristen tidak bertumbuh atau stuck adalah karena adanya mentalitas puas diri dan merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Ini menjadi hambatan atau musuh terbesar untuk kita terus maju dalam pengenalan kita akan Kristus. Mari bersama-sama kita melihat apakah kita berada di posisi tersebut, sedang merasa bahwa pertumbuhan rohani kita sedang berhenti, tidak ada kemajuan di dalamnya.
Mari kita sama-sama menyadari kembali untuk kita belajar, untuk terus maju, berjuang di dalam pengenalan kita akan Kristus, seperti Rasul Paulus yang telah lakukan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ada tekad untuk bertumbuh di dalamnya. Berstatus sebagai penerima anugerah keselamatan tidak membuat Paulus menjadi pasif atau diam, tetapi terus berjuang melangkah maju. Perjuangannya di sini dia melukiskan seperti perlombaan lari di stadion. Tentunya dalam perlombaan ada tanggung jawab yang dituju, yaitu menuju garis finish. Fokusnya pasti ke depan, bukan ke belakang. Tapi sebaliknya, mengarahkan pandangan ke depan untuk terus berlari menuju tujuan yang ingin dia capai. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Kesungguhan Paulus begitu besar untuk membawa dirinya semakin bertumbuh di dalam Kristus. Sebagaimana Paulus telah ditangkap oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, diletakkan dalam perlombaan iman yang dijalani, kita pun bersama-sama belajar di dalamnya. Kemajuan kerohanian kita seharusnya menjadi agenda utama dan menyenangkan Kristus yang telah memanggil kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak mengikuti arus tanpa tujuan, tetapi terus membangun dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada alasan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja atau menyukai zona nyaman dengan keadaan yang cukup baik. Tetapi sebaliknya, teruslah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kiranya di dalam kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, memampukan kita untuk terus belajar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya kami boleh kembali diingatkan untuk terus berjuang di dalam kehidupan hidup kami, di dalam iman kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Pimpin setiap kami untuk kami boleh menjadi orang Kristen yang tidak biasa-biasa saja, tetapi terus maju, melangkah di dalam pengenalan akan Kristus yang benar di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, pimpin kami. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.